Malam itu langit hitam pekat tanpa cahaya bulan. Hanya suara mesin mobil dan desiran angin yang menemani perjalanan panjang. Dua wanita muda, Rani dan Maya. Mereka baru saja selesai menghadiri sebuah acara di kota dan memutuskan untuk pulang lewat jalur alternatif yang katanya lebih cepat meski harus menembus hutan lebat yang jarang dilewati orang. Awalnya, perjalanan mereka terasa biasa saja. Jalanan sepi, hanya sesekali terlihat kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Namun, semakin dalam mereka masuk, suasana mulai berubah. Kabut makin tebal, pepohonan menjulang seperti dinding gelap yang menelan cahaya lampu mobil. Tiba-tiba, tanpa tanda-tanda, mesin mobil bergetar keras lalu mati total. Lampu sorot padam, radio ikut sunyi. Rani yang sedang menyetir panik mencoba memutar kunci kontak, tapi sia-sia. Mobil itu seolah kehilangan nyawa. Ini kenapa sih? Akinya mungkin? Tanya Maya cemas. Aku nggak tahu, tadi normal saja, jawab Rani sambil menelan ludah. Udara di luar terasa dingin, tapi keringat dingin mulai membasahi leher mereka. Dalam kegelapan itu, hanya suara serangga malam yang terdengar. Lalu, langkah kaki pelan berderit di jalan aspal yang sepi. Dari balik kabut, muncul sosok pria tua berpakaian kusam. Wajahnya keriput dan matanya tajam menatap mereka. Ia tersenyum samar, senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Kalian tersesat. Suaranya serak, berat. Rani dan Maya saling pandang. Mobil kami mati, Pak, jawab Rani. Pria itu menunduk sebentar, lalu menunjuk ke arah kanan. Tak jauh dari sini, ada penginapan. Kalian bisa beristirahat di sana sampai pagi. Tanpa banyak pilihan, mereka mengucapkan terima kasih dan mengikuti arah yang ditunjuk. Anehnya, meski gelap, mereka bisa melihat jelas bangunan besar di tengah hutan, seperti terpampang begitu saja di depan mata. Penginapan itu tampak mewah. Dinding kayu mengilat, jendela besar memantulkan cahaya hangat dari dalam, dan papan nama berukir indah. Di depan pintu, lentera-lentera berayun pelan tertiup angin. Begitu mereka masuk, aroma harum kayu manis menyambut. Lantai kayu berderit halus di bawah kaki mereka. Dari balik meja resepsionis, seorang wanita muda tersenyum ramah mempersilahkan mereka masuk ke kamar. Silahkan beristirahat, nanti akan ada pelayan yang mengantar makan malam, ucapnya lembut. Kamar yang mereka masuki sangat nyaman. Ranjang empuk, spray putih bersih, meja kecil dengan vas bunga segar. Tidak ada sedikit pun yang terasa aneh. Semuanya tampak normal. Beberapa menit kemudian, pintu diketuk. Seorang pelayan berpakaian rapi membawa nampan berisi makanan yang terlihat lezat. Sup hangat beraroma sedap, daging panggang, dan sebotol air mineral dingin. Mereka makan lahap, rasa lapar setelah perjalanan panjang membuat mereka tak banyak berpikir. Namun, di tengah suapan ketiga, Maya merasa lidahnya seperti menyentuh sesuatu yang lembek dan bergerak. Ia menoleh ke piring, daging itu kini penuh belatung putih yang menggeliat. Sup yang tadi wangi kini mengeluarkan bau busuk menyengat, dan di dalamnya terapung serangga mati. Air mineral yang mereka teguk berubah menjadi lumpur kental yang pahit di mulut. Mereka memuntahkan isi perut, menjerit histeris dan berlari ke pintu. Namun lorong penginapan terasa memanjang tanpa ujung. Lampu-lampu mulai meredup dan suara langkah banyak orang terdengar di belakang mereka, semakin dekat. Rani menarik tangan Maya sekuat tenaga. Nafas mereka tersengal, dada terasa seperti dihantam berkali-kali. Lorong kayu yang tadi tampak indah, kini berubah menjadi gelap dan lembab. Dindingnya berlumut, cat mengelupas, dan bau apek menyengat menusuk hidung.
Maya, ini gak mungkin, tadi gak begini, teriak Rani dengan suara bergetar. Suara langkah di belakang mereka semakin jelas. Bukan satu atau dua orang, puluhan kaki yang menyeret seperti berjalan di atas lumpur. Maya menoleh sekilas dan wajahnya pucat seketika. Bayangan para pelayan yang tadi ramah kini tampak pucat seperti mayat. Mata kosong, bibir membiru, dan kulit mereka mulai mengelupas memperlihatkan daging busuk. Di tangan mereka masih ada nampan berisi makanan, namun isinya mengerikan. Potongan daging mentah yang masih meneteskan darah hitam dipenuhi belatung dan cacing tanah. Mangkuk berisi cairan gelap dengan gumpalan tak berbentuk. "Silakan, makan lagi. Kalian pasti lapar." Suara mereka bersautan, serak dan menggema membuat udara terasa berat. Rani dan Maya berlari menembus lorong kayu. Namun setiap pintu yang mereka buka hanya menampilkan kamar yang sama. Ranjang kotor, jendela tertutup rapat, dan bau kematian. Seolah penginapan ini memutar ruangan-ruangan yang sama untuk menjebak mereka. Tiba-tiba, dari ujung lorong, muncul sosok pria tua yang mereka temui di jalan tadi. Wajahnya kini lebih jelas, kulitnya pucat kehijauan, matanya cekung, dan ada bekas luka besar di lehernya seperti bekas jeratan tali. Ia tersenyum, memperlihatkan gigi kuningnya. "Kalian sudah masuk, dan tidak ada yang pernah keluar," katanya pelan, tapi terdengar di seluruh ruangan. Maya mulai menangis histeris, memukul-mukul dinding, namun dinding itu terasa basah dan berdenyut seperti daging hidup. Dari sela-sela papan kayu, cairan merah pekat mulai merembes, bau amisnya membuat mereka mual dan muntah. Lampu-lampu lentera yang tergantung di langit-langit mulai padam satu persatu, menyisakan kegelapan pekat. Hanya mata-mata putih para pelayan yang bersinar samar di kegelapan, mendekat perlahan. Tiba-tiba, sesuatu menggenggam kaki Rani. Tangan pucat dingin yang muncul dari lantai menariknya ke bawah. Maya berusaha menarik sahabatnya, tapi semakin kuat ia menarik, semakin banyak tangan lain yang keluar, meraih dan mencengkram tubuh mereka. "Lepaskan!" teriak Rani sambil menendang-nendang.